Membahas warga negara Indonesia yang menjadi korban penipuan dari kelompok radikal ISIS bersama dengan pengamat terorisme Taufik Andri dan juga Guru Besar Politik Internasional Universitas Pelita Harapan Alexius Jemadu. Saya ke Mas Taufik tadi. Ini baru 16 yang pulang. Datanya masih ada ratusan betul di sana, sampai 500-an yang masih ada di Suriah. Iya, sebetulnya kalau bicara mengenai jumlah orang yang dideportasi itu sudah mencapai lebih dari 150 orang sampai bulan Mei kemarin. Dan itu kabarnya akan bertambah lagi, data dari Kementerian Sosial dan Kepolisian Indonesia, mungkin ada sekitar 500 orang-orang yang berusaha untuk menyeberang perbatasan dan ditahan oleh otoritas Turki, baik kepolisian maupun imigrasi. Dan saya kira 500 lagi mungkin adalah orang-orang yang sudah berhasil menyeberang ke Syria dan bergabung dengan kelompok ISIS atau kelompok-kelompok yang lain mungkin ya. Tapi kekhawatiran saya kan ini akan semakin bertambah karena daya tarik mereka sebetulnya meskipun mulai menurun, tetapi belum luntur kan, karena masih banyak orang yang berusaha pergi ke sana. Kalau ada ratusan orang yang di sana, otomatis orang-orang ini kan bisa merekrut lagi saudara-saudaranya, kawan-kawannya di Indonesia. Betul, dan ini sebetulnya menggelisahkan ya, karena menurut saya dimensinya bukan semata-mata kemudian proses perangnya itu sendiri, tapi bagaimana pengaruh ini disebarkan, bagaimana orang diiming-imingi sesuatu yang absurd, dan kemudian bagaimana mereka melakukan gerilya rekrutmen yang sedemikian kuat terutama di online. Dan untuk kalangan muda, medium ini yang paling cepat, paling strategis, instan, dan susah dideteksi. Dalam konteks tadi ya, hubungan antar negara, politik internasional, tentu sulit untuk membendungnya tadi, apalagi lewat media online, lewat internet yang pengawasan antar negaranya pun bahkan tidak bisa dilakukan. Dengan jumlah ratusan yang lolos ke sana itu menunjukkan bahwa sebetulnya kita punya pengawasan lintas batas itu sangat longgar ya. Maksudnya kalau kita sudah tahu orang-orang yang bepergian dengan tujuan tertentu seperti ke sana itu kan harus di screening lebih tajam kan. Apa tujuannya, apa motivasinya mereka ke sana, siapa yang paling itu kan imigrasi seharusnya sudah tahu ya. Karena itu ini merupakan suatu PR ya bagi pemerintah untuk betul-betul meneliti terutama destinasi ke Turki, ke Suriah itu semua itu harus dideteksi lebih tajam lagi supaya jangan sampai terjadi ratusan orang kita di sana itu akan ditipu seperti itu. Karena ada dua kemungkinan ya. Either mereka makin bold ya, diradikalisasi oleh teman-temannya di sana atau mereka dikecewakan seperti ini. Hanya ada dua kemungkinan ya. Tetapi apapun yang terjadi, kita harus mencegah pada kesempatan pertama untuk tidak ke sana. Karena itu di sana medan perang dan itu hanya menyengsarakan mereka. Itu harus ada informasi seperti itu di level grassroots. Gitu. Jangan hanya dari pemerintah pusat saja yang aktif ini, yang punya sense of crisis, tetapi itu harus diteruskan sampai ke aparat di bawah. Di level akar rumput ini apa yang menjadi kelemahan, Mas Taufik? Ini yang saya kira agak susah karena sebetulnya kalau bicara mengenai betapa luasnya pengaruh mereka terutama di dunia online adalah sebetulnya banyak dukungan dari kelompok-kelompok masyarakat tertentu. Ada enabling society yang kita justru akan makin susah melawan. Tapi kita punya kekuatan di samping pemerintah, kelompok organisasi kemasyarakatan Islam juga harus bekerja dengan lebih baik. Dan saya kira peperangan wacana ini, peperangan ide ini harus dilakukan dengan lebih keras. Kita punya NU, kita punya Muhammadiyah, kita harus banyak melakukan merebut ya lembaga-lembaga pendidikan atau masjid dan pesan-pesan di lembaga pendidikan. Perlawanan ini dari pesan-pesan yang disampaikan oleh tokoh-tokoh masyarakat. Kalau dari sisi pemerintah, apa yang bisa dilakukan dalam waktu singkat? Apalagi masih banyak warga negara Indonesia. Ya, saya kira pemerintah tetap menjalankan deradikalisasinya, tapi sekarang betul-betul harus ada line of authority sampai ke tingkat bawah ya, untuk memastikan bahwa kita mempunyai counter terhadap narasi yang disebarkan oleh ISIS ini, terutama iming-iming yang akhirnya mengecewakan mereka ya. Kita harus punya counter terhadap itu dan pemerintah harus bekerja secara sistematis ya. Juga dibantu oleh ormas seperti kata Mas Taufik tadi, itu semua harus bekerja sama dalam rangka memberikan satu informasi yang benar apa yang terjadi ini di Suriah. Baik, terima kasih Pak Alex, Pak Alexius Jemadu, Guru Besar Politik Internasional UPH. Terima kasih juga Mas Taufik Andri, pengamat terorisme sudah hadir di Kompas.